Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ayo, siapa yang baru bangun? Siapa juga yang masih belum sarapan? Aduh, lapar nih. Terus siapa yang belum bangun? Ayo yang belum bangun nih. Ayo cepetan bangun, kita mau mulai ibadah sekolah minggu nih. Tapi sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Oh iya, ayo adik-adik cari tempat yang nyaman ya, sama mama, sama papa, sama kakak, sama adik, sama semuanya. Cari tempat paling nyaman buat kita mulai ibadah kita. Yuk, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar kami mau memulai ibadah kami, biar kami semangat memuji Tuhan dan juga kami bisa duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Tiada berubah. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Adik-adik mau bersyukur, menyanyikan mazmur, menyanyikan pujian, mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau memuji Engkau. Engkau terlalu baik, Engkau mengasihi kami. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Adik-adik boleh berkata, thank you Lord, thank you Jesus, thank you for loving me. Thank you for saving me. Thank you for giving you in my life. Hatiku telah siap
Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah.
Setelah hari siang, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan baik-baik dan dalam berkat dari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi sudah lihat ya cerita tentang Paulus dan Silas. Ya, kita sudah lihat tadi dalam tayangan videonya, Paulus dan Silas waktu itu dimasukkan ke dalam apa adik-adik? Penjara ya. Mereka dimasukkan ke dalam penjara kenapa? Karena mereka memberitakan tentang firman Tuhan. Nah adik-adik, waktu di penjara firman Tuhan mengatakan pada tengah malam. Nah adik-adik tahu nggak tengah malam itu jam berapa kira-kira? Ya kira-kira jam 11 ya atau jam 12 malam. Ya firman Tuhan mengatakan bahwa pada tengah malam Paulus dan Silas waktu itu di dalam penjara, di dalam keadaan mereka dirantai tangannya, dirantai kakinya, nggak bisa ngapa-ngapain ya di dalam penjara mungkin yang ruangan yang sempit, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ya dengan tahanan-tahanan yang lain dan semua pintu-pintu penjara itu semua dalam kondisi tertutup. Lalu firman Tuhan mengatakan pada tengah malam Paulus dan Silas memuji Tuhan ya. How great thou art, how great thou art. Kira-kira mungkin begitu ya. Mereka memuji Tuhan Yesus. Mereka meninggikan Tuhan Yesus. Di dalam penjara loh adik-adik. Dalam kondisi mereka gak bisa ngapa-ngapain. Karena tangan dan kaki mereka dirantai. Tapi adik-adik, ketika mereka memuji dan meninggikan Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Ya firman Tuhan mengatakan terjadi gempa bumi dan kemudian rantai yang mengikat Paulus dan Silas itu terbuka. Ya pintu-pintu penjara terbuka. Tapi yang heran, narapidana yang ada di dalam penjara itu tidak ada satupun yang melarikan diri. Adik-adik, dari kisah Paulus dan Silas ini kita belajar tentang kuasa pujian ya. Pujian itu adalah apa yang kita katakan tentang Tuhan. Ya, puji-pujian itu adalah ketika kita menyanyikan ya sesuatu tentang Tuhan ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus besar, Dia juru selamat. Ketika kita mulai memuji Tuhan, adik-adik, mujizat terjadi ya. Mungkin adik-adik sedang mengalami masalah, keluarga adik-adik mama dan papa mungkin sedang mengalami masalah. Ayo memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Memuji Tuhan bahwa kita mengatakan bahwa Tuhan lebih besar dari semua masalah kita. Ya, Paulus dan Silas dibebaskan, dilepaskan. Bahkan akhirnya mereka terbebas ya dari penjara. Adik-adik, ingat, puji-pujian itu mengandung kuasa. Ya, mungkin adik-adik bilang seperti ini, Anti,
puji-pujian itu apakah seperti nyanyian? Ya, nyanyian itu adalah salah satu bentuk dari puji-pujian kita kepada Tuhan. Jadi puji-pujian itu adalah apa saja yang kita katakan tentang Tuhan Yesus, ya. Apakah kita menyanyikan pujian, atau bahkan kalau adik-adik hanya berkata-kata bangun pagi-pagi itu bilang seperti ini, Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus itu luar biasa memelihara saya dan keluarga saya. Wow, itu puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Apalagi jika adik-adik sedang ada di dalam masalah, mungkin mengalami masalah dalam keluarga. Ya adik-adik, ayo ambil keputusan untuk memuji Tuhan daripada kita bersungut-sungut, daripada kita ngomel sana ngomel sini, ya, daripada kita marah-marah gitu karena segala sesuatu yang terjadi itu nggak seperti yang kita mau. Lebih baik kita memuji Tuhan karena ada kuasa dalam puji-pujian. Ya adik-adik, sekali lagi, puji-pujian itu adalah apa saja yang kita katakan tentang Tuhan. Apakah kita mengatakannya langsung kepada Tuhan, atau kita mengatakan kepada orang lain. Kita mengatakan, hai teman-teman, Tuhan Yesus itu ajaib loh. Itu ya. Puji-pujian itu akan apa? Membuat mujizat, ya. Mujizat itu adalah hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, seperti damai sejahtera, sukacita, ya, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Hal-hal yang dunia tidak bisa berikan, hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya adik-adik, jadi ayo kita memuji Tuhan. Ya, nanti kalau adik-adik bilang, "Anti, kalau orang yang bisu itu gimana memuji Tuhannya?" Nah, orang-orang yang bisu pun bisa memuji Tuhan melalui bahasa tubuh, melalui body language, ya. Mereka bisa memuji Tuhan, ya. Kalau adik-adik memainkan musik, musik itu tentang pujian kepada Tuhan, itu juga adalah puji-pujian. Adik-adik menari tarian itu untuk Tuhan, itu adalah puji-pujian, ya. Adik-adik ayo bangun pagi-pagi jangan langsung mana handphone, mana ini itu gitu, ya. Tapi ketika bangun pagi bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus terima kasih, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, saya bisa bangun, masih bisa bernafas, itu karena cinta Tuhan. Ya adik-adik, ayo ya, kalau ada lagu-lagu nyanyian-nyanyian gitu ya, ayo belajar. Ada nyanyian-nyanyian baru juga belajar, dan kita banyak menyanyi, ya, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus baik, ya. Banyak sekali puji-pujian tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang kebesaran Tuhan Yesus. Sekali lagi ingat adik-adik, ada kuasa dalam puji-pujian. Ayo kita semua banyak memuji Tuhan Yesus, ya adik-adik. Oke adik-adik, biarlah firman Tuhan hari ini membuat kita semangat untuk memuji Tuhan, ya. Oke adik-adik, sampai di sini saja firman Tuhannya untuk hari ini. Dan sebelum kita tutup ibadah kids kita, ibadah reward kids kita hari ini, kita berdoa ya adik-adik. Yuk lipat tanganmu, tutup matamu, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa hari ini. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami untuk memuji Tuhan di segala waktu, untuk banyak memuji Tuhan di segala waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi ketika kami memuji Tuhan, ketika kami terus memuji-muji Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya
hanya buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, biar firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa saat ini, berkati kami semua, berkati orang tua kami, berkati kakak-kakak, adik-adik kami, seluruh keluarga kami, teman-teman kami yang mungkin hari ini juga Tuhan sedang sakit. Tuhan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat Tuhan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Oke adik-adik, sampai ketemu ya di Reward Kids berikutnya. God bless you. Bye-bye.